Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran hari ini bersama Ibu Selvi. Kali ini kita akan membahas tentang identifikasi informasi dalam teks deskripsi. Jadi sebelum itu kita pahami dulu yuk, apa itu pengertian teks deskripsi. Untuk pertama kita harus tahu teks deskripsi itu apa pengertiannya dan ciri-cirinya. Apa ya Bu pengertiannya? Oke, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang memaparkan sesuatu atau menggambarkan sesuatu objek menggunakan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi anak-anak harus dipahami ya, kalau teks deskripsi itu adalah teks yang memberikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek yang dijelaskan melalui kata-kata secara jelas dan terperinci. Lanjut. Oke, dengan kata lain, paragraf deskripsi itu membawa seolah-olah pembaca melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Jadi, dalam teks deskripsi, kalau kita mau buat, kita harus membuat pembaca itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, atau merasakan apa yang ada di dalam objek tersebut atau apa yang mengenai objek tersebut. Jadi kesimpulannya anak-anak, teks deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang tujuannya memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Jadi gitu ya, memberikan gambaran mengenai objek tertentu yang termuat dalam teks deskripsi yang dijelaskan melalui kata-kata rinci dan jelas. Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami nih anak-anak tentang pengertian dari teks deskripsi itu apa, kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Jadi, ciri-cirinya itu pertama menggambarkan sesuatu. Jadi, suatu objek itu digambarkan dalam tulisan. Nomor 2, melibatkan kesan panca indera. Jadi, seolah-olah pembaca itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis seperti melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Ketiga, pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Itu yang Ibu jelaskan ya. Jadi pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh penulis di dalam teks deskripsi. Keempat, itu ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, keadaan itu dijelaskan secara terperinci. Jadi sangat jelas banget ya kalau di teks deskripsi itu harus menerangkan dengan kata-kata yang sangat jelas dan rinci. Nah, ini penting banget anak-anak. Kalau ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi itu harus kita pahami. Pertama, harus menggunakan kata baku formal ya anak-anak. Jadi harus menggunakan kata-kata yang baku, formal, kreatif, aktif, dan lain sebagainya. Kedua, penggunaan kata hubung nih atau kata konjungsi yang berupa atau, dan, tetapi, sehingga itu merupakan kata hubung atau kata konjungsi. Ketiga, penggunaan kata berimbuhan ber, men, dan sebagainya. Jadi ingat, ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi itu anak-anak harus menggunakan kata imbuhan, ber, men, dan lain sebagainya. Dan lebih banyak lagi imbuhannya. Jadi kalian harus pahami ya, kata imbuhan itu apa saja. Akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Keempat, penggunaan kata rujukan. Rujukan itu berisi tentang ini, itu, di sana, di sini, tersebut. Nah, itu merupakan kata rujukan. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah, semoga paham ya. Kita lanjut. Kita harus tahu juga nih anak-anak kalau
teks deskripsi itu harus memiliki strukturnya. Jadi apa aja ya Bu strukturnya? Nih Ibu kasih tahu. Struktur yang pertama itu identifikasi. Jadi, identifikasi itu merupakan bagian awal dari teks deskripsi. Jadi, identifikasi itu menjelaskan gambaran secara umum objek yang ada di dalam teks deskripsi. Jadi, di dalam teks deskripsi itu anak-anak, kita menggambarkan suatu objek nih, tapi identifikasi ini adalah bagian awalnya, gambaran umum dari objek yang kita tuliskan di dalam teks deskripsi. Seperti lokasi, sejarah, makna, nama, atau hal yang sifatnya umum seperti definisi, pengertian gitu ya. Itu adalah bagian awal dari teks deskripsi. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Untuk struktur teks deskripsi itu, yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi tentang penjelasan gambaran objek secara rinci yang berdasarkan tanggapan dari penulis, sehingga penulis membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang dialami oleh si penulis. Merasakannya itu melalui panca indera anak-anak ya, misalkan dia bisa ikut merasakan melihat, mendengar, dan lain-lain. Nah misalnya nih penulis menuangkan tulisan berupa bentuk, warna, kondisi objek yang sedang diterangkan itu ya. Jadi deskripsi bagian dapat dikembangkan berdasarkan 4 hal nih. Yang pertama anak-anak yaitu ruang. Misalkan objek yang kita bahas itu tentang gedung di sekolah. Nah gedung di sekolah itu tentunya ada ruang kelas, kantin, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Dan kedua bagian-bagian objeknya. Misalkan membahas tentang pemaparan mobil. Nah, mobil itu ada objek-objeknya, bagian-bagian objeknya yaitu ada rodanya, ada mesin, lampu, tempat duduk, gitu ya. Terjadinya sesuatu. Jadi proses ini berisi proses terjadinya sesuatu mengenai hal tersebut mulai dari awal hingga akhir. Misalkan proses terjadinya hujan. Nah, itu harus ada penjelasan bagaimana mulainya proses hujan itu dan akhir terjadinya hujan. Itu deskripsi bagian yang berdasarkan proses. Lalu yang berdasarkan pemfokusan itu berisi tentang bagian objek yang paling disukai oleh penulis. Jadi fokusnya itu misalkan objeknya ingin fokuskan objeknya pada gunung gitu kan. Nah itu akan membahas tentang pemandangan gunung yang lebih difokuskan gitu anak-anak ya. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Ibu harapkan kalian bisa paham dengan penjelasan Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ketiga, ini adalah simpulan atau penutup. Ini merupakan bagian dari struktur teks deskripsi anak-anak. Jadi simpulan itu bagian akhir dari teks deskripsi yang berisikan kesimpulan dari objek yang dideskripsikan gitu. Bagian ini biasanya berisi kesan penulis terhadap objek tersebut. Jadi menurut penulis kesannya dari penulis itu apa gitu tentang objek yang telah dibahas gitu ya. Jadi yang telah kita pelajari untuk struktur teks deskripsi, ayo yuk sama-sama kita sebutkan apa aja. Yang pertama yaitu identifikasi. Kedua ada deskripsi bagian, betul. Ketiga simpulan. Nah harus paham ya anak-anak kalau ini adalah struktur dari teks deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh teks deskripsi. Nah, ini bagian dari identifikasi atau deskripsi umumnya anak-anak. Judulnya tentang air terjun.
Ayo kita baca sama-sama ya. Air terjun adalah jatuhan aliran air dari bukit atau area lain yang tinggi. Aliran airnya cukup besar hingga buih-buih airnya tetap mengalir meskipun jauh dari tempat yang tinggi. Air terjun memesona karena suaranya yang nyaring namun merdu dan memberikan cipratan air yang menyegarkan di sekitarnya. Nah, jadi anak-anak, ini merupakan deskripsi umum, gambaran umum dari air terjun. Kita jelaskan dulu nih, air terjun itu apa gitu ya. Kita lanjut.